Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini menantang untuk kita, bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran tidak hanya sekedar pada aturan syariat, tapi juga mengajarkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia, maka disebut dengan hujan. Namun nyatanya tidak sedikit dari kita sekalian enggan untuk mempelajari Al-Quran. Maka di bulan yang penuh hikmah ini, di bulan di mana diturunkan Al-Quran ini, kita gelorakan semangat belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran artinya tidak hanya sebatas belajar membaca Al-Quran, tidak hanya sebatas menghafal Al-Quran, tetapi ada upaya untuk memahami yang terkandung dalam Al-Quran. Maka ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra. Membaca di sini tentu tidak membaca hanya sekedar membaca teks, tapi membaca segala hal yang ada atau yang terjadi dalam hidup manusia, yang ada di sekitar manusia, segala hal yang ada di sekitar manusia yang terjadi pada diri manusia itu. Maksud dari ayat ini juga memberi pelajaran pada kita untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak hanya memahami makna, tapi juga kemampuan kita dalam memahami apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan apa yang terjadi pada alam semesta ini, apa yang terjadi pada diri kita. Maka dalam memahami Al-Quran di sini disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, artinya memahami Al-Quran, memahami fenomena hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana jika sebagian dari kita tidak ada kemampuan dalam memahami, tidak ada kemampuan dalam memahami melalui bahasa Al-Quran itu? Nah, maka tidak semestinya kita kemudian mengalah begitu saja atau berdiam diri karena alasan bahwa saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa memahami Al-Quran. Tapi harus ada semangat untuk terus belajar melalui majelis-majelis taklim, melalui madrasah-madrasah, melalui halaqah-halaqah. Dan ini juga pentingnya bagi orang yang berilmu untuk terus menebarkan apa yang menjadi isi dari dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran mengandung segala hal yang menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Satu misalnya di dalam surat Ali Imran,
Di sana jelaskan bagaimana Nabi Zakaria dan keluarga Imron diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberi keturunan misalnya, sehingga umur yang sudah tua waktu itu, umur 120 untuk Imron dan istrinya Siti Hana. Namun Allah berkehendak lain, di umur yang tua itu ia diberi keturunan, di putra. Padahal menurut akal kita sebagai manusia dengan umur segitu sudah tidak mungkin akan mendapatkan keturunan. Namun jika Allah menghendaki, maka tidak mustahil itu terjadi. Dari hal ini, dari pelajaran ini, artinya memberi satu hikmah pada kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang tidak mungkin menurut akal kita sebagai manusia, namun tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Itu hanya sekedar sedikit dari petunjuk atau pelajaran atau hikmah apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Masih banyak cerita-cerita yang tuangkan dalam Al-Quran dari cerita para nabi terdahulu, dengan berbagai persoalan-persoalan, dengan berbagai ujian-ujian yang menjadi tuntunan bagi kita umat Islam. Jadi Al-Quran setidaknya memuat ajaran tentang perintah dan larangan, tentang ibadah mahdhah, tapi di sana juga memuat tentang akhlak, tentang bagaimana bergaul dengan manusia, sesama manusia, bergaul dengan alam, bergaul dengan makhluk lain ciptaan Allah alam semesta ini, dan memahami apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Maka bagi kita umat Islam, di berbagai persoalan, di berbagai keadaan seperti saat ini adanya pandemi COVID, tentu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh takut, namun kita kembali pada Al-Quran, bagaimana dulu para nabi, para rasul telah juga pernah mendapatkan musibah, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah, dan bagaimana menyikapi. Kita bisa belajar dari hikmah yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Demikian, mari kita belajar Al-Quran, semangat lagi memahami, mendalami Al-Quran dengan penuh kesadaran, sehingga hidup kita menjadi terarah atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat beribadah puasa para sahabat Ramadan sekalian. Demikian dan afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.